Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fik Ainur Rahmah, NIM 63040200016. Di sini saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2A. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pemasaran, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah alat untuk analisis, perencanaan, penerapan, serta pengendalian suatu program dalam perusahaan yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran agar dapat memberi keuntungan. Manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai falsafah bisnis di mana pemuasan kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial untuk kelangsungan perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran adalah fungsi pertukaran atau jual beli, fungsi penyedia sarana, mencakup segala proses pengumpulan, komunikasi, penyortiran, dan lain-lain. Setelah itu juga melakukan riset kepada konsumen, melakukan distribusi, memberi pelayanan, menetapkan suatu harga, memenuhi kebutuhan, dan lain-lain. Yang kedua adalah tahap-tahap dalam proses pemasaran, yaitu A. Analisis. Analisis adalah melihat permintaan pasar, kemudian setelah itu dilakukan analisis kesempatan pasar baik lingkungan maupun perusahaan. B. Perencanaan. Setelah kita menganalisis, maka selanjutnya adalah melakukan perencanaan. Proses perencanaan sendiri terdiri dari analisis situasi, penentuan tujuan, melihat strategi dan taktik, serta menilai hasil observasi. Yang C. Pengorganisasian, pelaksanaan dan upaya pengendalian pemasaran. Manajer perusahaan juga menganalisis secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran distribusi, dan besar pesanan. Yang ketiga adalah elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Elemen internal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu elemen internal pemasaran dan elemen internal non-pemasaran. Elemen internal pemasaran yaitu perencanaan barang atau produk, penetapan harga atau price, program promosi atau promotion, dan saluran distribusi atau pledge. Elemen internal non-pemasaran yaitu produksi, personalia, keuangan, penelitian, dan pengembangan administrasi. Yang kedua, elemen eksternal makro. Kondisi perekonomian, hukum politik, dan peraturan pemerintah, kependudukan dan keseimbangan lingkungan, teknologi, dan sosial budaya. Lingkungan eksternal mikro yaitu pemasok, pesaing, perantara, dan pasar. Yang keempat adalah 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen. Yang pertama adalah faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Kedua, faktor sosial, disusul pribadi, dan yang terakhir psikologis. Yang kelima adalah pengaruh pembelian di internet terhadap perilaku konsumen maupun produsen. Di sini saya akan mengambil contoh online shop keranjang sayur yang berada di Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap norma subjektif dan persepsi kendali perilaku berpengaruh positif dalam nilai belanja bahan makanan online. Persepsi kendali perilaku merupakan faktor penting dalam meningkatkan perilaku konsumen dalam belanja bahan makanan. Pengaruh terhadap perilaku konsumen yaitu konsumen mengambil keputusan dari pengenalan kebutuhan, lalu mencari informasi. Setelah mencari informasi, melakukan evaluasi produk. Lalu pengaruh terhadap produsen.
mengurangi biaya produksi, mengurangi biaya, mendapat paparan jangka panjang, dan produktivitas meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.